Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Umat Katolik yang berbahagia, yang sedang melakukan peziarahan rohani, mengolah hidup rohani, mengolah batin. Hari ini kita diajak kembali untuk percaya bahwa Allah lah yang mengubah hati. Allah lah yang membesarkan firman di dalam hati. Injil 2 hari yang lalu juga Injil kemarin mengajak kita untuk melihat peran kita. Dengan contoh sederhana dan tangan kita yang kecil, kita diajak untuk menjadi penabur firman. Tetapi ada tangan yang terbesar, terkuat dalam penaburan itu, yaitu tangan Allah sendiri. Itulah yang kita temukan di dalam Injil hari ini. Jadi Injil hari ini merupakan penegasan karya Allah dalam hati manusia. Injil apa itu? Yaitu Injil dari Injil Markus bab 6, ayat 26 sampai dengan 34. Masih bagian yang harus kita kaitkan dengan Injil 2 hari yang lalu pun dengan Injil yang kemarin. Intisarinya adalah Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 berisi 2 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yaitu benih yang tumbuh dengan sendirinya. Dan juga tentang biji sesawi, biji yang terkecil tetapi kemudian akan menjadi semakin besar, bahkan burung-burung dapat bersarang di tempat yang teduh, di tempat yang aman, karena biji yang terkecil itu telah tumbuh menjadi pohon perlindungan yang besar. Kedua perumpamaan ini menggambarkan Allah bekerja dalam mendatangkan pertumbuhan rohani. Allah yang bekerja di dalam hati yang mau menerima firman. Mungkin firman itu sementara jatuh di tempat yang berbatu-batu. Tetapi apabila kita berdoa, hati kita mungkin seperti hati yang berbatu-batu, tetapi ketika kita berdoa menyerahkan diri pada Allah, Allah akan membuatnya subur dan biji yang kecil, biji firman yang kecil itu akan menjadi besar dan mengubah hidup kita. Bagaimana kerajaan Allah berkembang meskipun terlihat kecil dan sederhana pada awalnya, tetapi karena karya Allah, tempat itu, kerajaan itu akan menjadi besar juga. Nah, dalam konteks hidup peziarahan di dunia modern, pesan ini memiliki relevansi yang penting. Di mana pentingnya? Dunia sering mengandalkan dirinya sendiri dan jatuh karenanya. Maka saya ingin mengajak Anda untuk pelan-pelan kembali melihat kekayaan rohani Injil ini, melihat tangan Tuhan yang kuat dan besar, yang menumbuhkan biji yang terkecil, sederhana, dan tak mudah dilihat. Maka perumpamaan benih yang tumbuh dengan sendirinya, yaitu ayat 26 sampai dengan 29, menggambarkan bagaimana kerajaan Allah bertumbuh secara misterius. Atau paling tidak selalu bisa dilihat secara kasat mata. Untuk mengganti kata misterius yang kadang-kadang tidak mudah ditangkap dalam konteks zaman sekarang. Gereja menyebutnya sebuah misteri. Artinya tanda-tanda yang menunjukkan karya Allah, itulah misteri. Dan penabur yang menaburkan benih, tetapi tumbuhan itu
pertumbuhan itu merupakan karya Allah, maka itu bukan hasil upaya manusia semata. Kita hanyalah penabur, peletak benih, tetapi Allah lah yang menumbuhkan benih itu. Maka mari kita lanjutkan bagaimana Yesus kemudian menyambungkan benih yang tumbuh karena kuasa Allah itu, yaitu dalam perumpamaan biji sesawi, menunjukkan bahwa kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, biji sesawi, tetapi menjadi tumbuh besar dan berarti, memberikan perlindungan dan tempat bagi banyak orang. Dan pada ayat 33 sampai dengan 34, Yesus mengajarkan sebuah pengajaran penutup, yaitu dengan cara yang bisa dipahami orang untuk menunjukkan perhatiannya pada kapasitas masing-masing individu ketika menerima firman. Maka saya mengajak Anda untuk melihat hal itu dalam konteks peziarahan hidup di dalam dunia modern. Pertama, misteri pertumbuhan benih, misteri pertumbuhan iman, misteri pertumbuhan hati kita. Konteks dalam dunia modern. Dunia modern, saudara-saudara, penuh dengan yang namanya serba instan. Ini tantangan, tetapi jangan lupa, di situ juga ada peluang. Memang kadang-kadang kalau kita lihat dari apa yang di dalam Injil, sulit untuk dicangkokkan dalam dunia modern yang serba instan. Bagaimana saya harus menunggu pertumbuhan yang berasal dari Allah? Tetapi mari kita melihat sisi lain. Kita memang bisa berusaha, tetapi jangan lupa kekuatan dunia itu terbatas. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi dari keterbatasan kita. Itu yang kadang-kadang sering tidak dilihat oleh dunia modern. Dunia modern kadang-kadang sering terlalu pede dengan apa yang ditemukannya. Apakah itu membawa kebaikan? Kadang-kadang sering terlupakan akibatnya dari sebuah teknologi. Bukankah kita sering mengalaminya berkali-kali? Rekayasa genetik tumbuh-tumbuhan akhirnya memakan kesehatan kita sendiri. Rekayasa media sosial akhirnya menghancurkan komunikasi sosial kita sendiri. Kita memerlukan pribadi yang mampu mengatur hati kita, mengolah hati kita, agar temuan-temuan teknologi dalam dunia modern itu menjadi temuan yang berguna. Serahkan hati kita pada Allah yang membentuknya. Maka kita melihat perumpamaan ini mau mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani itu bukan proses instan. Tidak hanya dalam waktu retret kemudian orang berubah. Tidak melalui sebuah kursus kemudian orang berubah. Ada faktor lain yang perlu dilihat, yaitu kuasa Allah sendiri. Seperti Dia yang menumbuhkan tanaman, benih ditabur pagi hari, malam hari dia tumbuh, petani tidak menyadarinya. Benih itu kemudian berkembang, berbunga, berbulir, dan berbuah. Maka kita juga diajak untuk melihat kekuatan kita sebagai orang Katolik dalam hal-hal yang kecil. Kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil. Kerajaan damai itu dimulai dari hal yang kecil. Kerajaan persaudaraan itu dimulai dari hal yang kecil.
Dalam dunia modern yang mengagung-agungkan hal-hal yang besar, yang spektakuler, ini yang kadang-kadang dalam tanda petik memelencengkan, mendistraksi kita untuk memahami dengan baik. Kita seolah-olah mau melakukan sebuah penerimaan hal yang spektakuler tanpa melihat hal-hal yang kecil. Maka Allah seringkali justru bekerja melalui hal-hal yang kecil. Allah menjadi manusia tidak ada dalam hal-hal yang besar. Ia menyelamatkan dunia dalam hidup yang biasa. Dalam dunia ia hidup dan mewartakan kebaikan, pengampunan, keselamatan, dan dalam hal itulah maka dunia menemukan kedamaiannya yang sejati. Maka mari kita melihat banyak inspirasi-inspirasi tindakan kecil yang bisa kita lakukan. Setiap tindakan kasih, setiap tindakan yang adil, kesetiaan yang sederhana, itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam kehidupan sosial. Maka kita perlu optimisme dalam menjalani peziarahan kita. Walaupun tampaknya kecil, memperhatikan yang difabel, memperhatikan yang miskin, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, memperhatikan yang lansia, mungkin tidak sesuatu yang sifatnya spektakuler. Tetapi justru disitulah orang akan menemukan hidup persaudaraan yang sejati. Kerajaan damai, kerajaan persaudaraan, kerajaan kasih, kerajaan pengampunan. Disitulah arti kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mengatasi hal-hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka kita juga harus yakin akan rencana Allah. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, itu dunia modern. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah sedang bekerja. Jangan sampai orang Katolik mengatakan Allah meninggalkan kita. Itulah yang akan membuat kita semakin jatuh ketika kita mengalami kemalangan. Kita percaya Allah sedang bekerja. Maka disitulah ada yang namanya peziarahan pengharapan. Di tengah-tengah kesulitan dunia dan tantangannya, Allah sedang bekerja. Kita seperti petani yang menunggu pertumbuhan itu. Yang kedua, dunia ini penuh dengan ancaman. Keluar rumah, berebut jalan. Di kantor kita penuh dengan persaingan. Dalam berbisnis orang bisa saling menjegal. Itu penuh dengan tempat yang membuat kita bisa keder. Maka kita ataupun dunia membutuhkan tempat berlindung yang aman. Maka sering orang mengatakan sekolah yang aman untuk anak-anak, gereja yang aman untuk anak-anak, sekolah yang aman untuk para penjemput, gereja yang bersahabat dengan anak-anak. Itu adalah kebutuhan real. Memang kita hidup dalam dunia modern dan kemakmuran, tetapi ternyata ancaman tidak lari dari kita. Kita membutuhkan perlindungan. Siapa yang bisa melakukannya? Kita. Lakukan hal-hal yang kecil, saling melindungi, saling mengasihi, saling memberikan kepada orang lain apa yang dibutuhkannya agar ia merasa terlindung.
Maka perumpamaan tentang biji sesawi yang semakin besar menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu memberikan tempat bagi semua orang. Ini menginspirasi kita untuk membangun komunitas yang inklusif. Komunitas yang memberi rasa aman. Bukan hanya sebuah komunitas keluarga. Kalau anak merasa tidak aman di dalam hidup berkeluarga, mari kita lihat kembali. Keluarga adalah komunitas iman yang aman bagi anak, aman bagi suami, aman bagi istri. Allah sedang bekerja, jangan lupa olah hati dan jangan keraskan hati. Maka beberapa hal praktis dapat kita lakukan untuk hal-hal ini. Yang pertama, kita percaya pada karya Allah. Sikap yang pertama, jangan lekas putus asa. Tidak segera melihat hasil. Kalau kemudian hasil tidak ada, cepat-cepat putus asa. Dan juga percayalah akan doa. Karena doa sesuatu yang menguatkan kita. Doa bukan hanya soal pengabulan, tetapi doa adalah soal penguatan hati. Yang kedua, mari kita menghargai hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan tindakan-tindakan kecil, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Program paroki tidak perlu muluk-muluk, tetapi kalau program itu dapat dijalankan, baiklah dilakukan. Jangan membuat program yang terlalu banyak sampai 1000 program dan akhirnya berapa persen yang dapat kita lakukan? Kita penuh dengan namanya program karya. Mari kita melihatnya secara bijaksana. Anda hidup di paroki, saya hidup juga di paroki. Umat Katolik yang sedang berbahagia, Anda pasti tahu dinamika yang namanya prokar ataupun prokaritas. Mari kita laksanakan hal yang kecil, sederhana, tetapi itu berbuah. Mari kita juga membangun komunitas yang merangkul. Jangan cepat-cepat marah ketika belum melihat dengan jelas apa persoalannya. Jangan cepat-cepat menilai, skeptis. Itu justru merusak kehidupan komunitas. Maka mari kita melihat kembali pesan-pesan inti dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 36. Injil ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, harapan dan kepercayaan pada cara Allah yang sedang bekerja. Disitulah letak harapan. Harapan yang bukan diletakkan pada apa yang kita usahakan, tetapi juga pada kuasa Allah yang sedang bekerja. Dalam hidup peziarahan di dunia modern ini, perumpamaan Injil Markus ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu berkembang melalui hal-hal yang kecil. Kita juga dipanggil untuk menjadi penabur yang setia. Penabur yang diletakkan di atas kaki Dian. Menabur dengan kesederhanaan. Sekaligus percaya ada tangan yang menumbuhkan. Ada tangan yang memelihara. Dan akhirnya menjadi tempat perlindungan yang aman. Semoga keluarga Anda, semoga paroki Anda, semoga dunia Anda menjadi tempat perlindungan yang aman. Amin.